bisa jadi. Hampir mendekati jawabannya. Mungkin bisa minta bantuan kepada Bapak dan Ibu guru. Ayo. Gimana? Gimana caranya minta mendapatkan itu? Harus dengan daya global. Bisa. Licek-licek. Ayo. Tolong dong Pak Dayat tangannya ini. Ya. Kemudian Pak Dayat nanti mengikuti Bapak saya. Ayo. Gimana caranya? Pertama. Pak Dayat. Ini kan. Nah, kemudian ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Buka. 1. Terus. Buka 1. Yo. Oke. Pak Dayat, kalau misalnya nanti Pak Dayat ingin menunjuk salah satu murid, apa yang Pak Dayat lakukan? Yaitu dengan mencoba juga menebak. Menebak. Iya, itu yang jari. Jari. Menggunakan jari. Jari telunjuk. Oke. Kalau biasanya Pak Dayat pose fotonya saya hafal betul, biasanya seperti ini. Ya. Ya. Jempol. Iya. Jempol. 3 sudah. Dua. Kalau misalnya Pak Dayat, Pak Dayat sudah punya tunangan ya. Iya. Kalau Pak Dayat Mungkin. Iya. Oke. Kalau Pak Dayat semisal tunangan nanti disematkan di jari apa Pak? Di jari mani. Pak, yuk, bisa yuk. Pak. Yo. 1, 2, 3. Kertas batu gunting, bukan? Iya, kertas batu gunting. 1, 2. Kertas gunting batu. Nah, genggam lagi. Yo, gimana caranya? Yo. Kena tipu saya. Yo. Sekali lagi Pak. Yo, sekali lagi. Kertas gunting batu. 1, 2, 3. Tetap. Ayo, gimana caranya? Ayo, Kesempatan terakhir. mungkin kesempatan terakhir. Minta bantuan bisa juga dari Bapak Ibu guru. Yo, gimana cara untuk merayu untuk bisa membuka dan melihat apa tulisan yang ada di kertas titip ini? Yo, gimana caranya? Mungkin Bapak Ibu guru ingin ada yang Berdoa. Yo, Tepuk tangan, ajak tes. Ya, tes bisa. gimana caranya? Ayo minta bantuan bisa. Cara untuk bisa Tes. Tes dengan tangan sama ibu beda. tes Pak, tes. Tapi kalau tes nanti nggak bisa sentuhan ya. Kalau Ya, nyanyi gimana Pak? ya. Nyanyi. Dengan pelan-pelan. Nyanyi nanti. Dikuruskan dengan nyanyi. Gak apa-apa ya? Ya, oke. Coba ikut sama saya ya. gimana? Ini 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutu. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gagah. Tepuk jari 4, kakak. Tepuk jari 5. Akhirnya surat cinta. Cinta. Kita segitiga. Bapak. Yo, apa isinya? Isinya adalah Bapak Guru. Nah, Tepuk tangan untuk berdoa. Ya, terima kasih kepada Bu Ida dan Pak Dayat. Sebenarnya saya mengharapkan tetap genggaman ya Kak, dikasih sama Pak Dayat. Ternyata beda alur ternyata. Apa yang bisa kita petik dari permainan tersebut? Bisa ada yang bisa mau itu? Bisa menghilangkan Dari konsep paradigma disiplin, yaitu menjelaskan kita tidak bisa stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri.
tapi rambutnya lebih luas. Sama seperti yang kami dilakukan oleh Bu Nida dan Pak Dayat, yaitu kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi meskipun seperti apa mau dirayu, mau dibentak atau dikasarin, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Antara mau dikasih dan tidak dikasih itu jalan terakhir, alternatif. Dalam artian tadi pertama Pak Dayat kan gak ngasih, akhirnya ngasih itu ada tujuannya. Memang sudah kasihan dalam artian capek ngerayu, atau memang dia baik hati, mungkin ada dari batu seperti itu. Perilaku murid meskipun buruk, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang selama ini kita pikirkan. Setiap pekerjaan salah ya harus salah, mungkin seperti itu kan. Padahal murid bukan setiap melakukan kesalahan mesti ada tujuannya, entah itu kelakuan baik atau apalagi baik memang sudah jelas ada tujuan. Meskipun buruk sekalipun ada tujuannya. Dalam artian, jadi kita jangan menjudge kalau sudah salah ya salah, bukan seperti itu penanganan. Jadi kita ada stimulus respon. Nanti terakhir ada 3 restitusi, penanganannya seperti apa. Dan biasanya contoh siswa kalau tidak mengerjakan PR salah tidak? Tidak salah kan? Ya udah, kan seperti itu. Langsung dihukum itu apa? Padahal kalau kita mendekati seperti restitusi nanti, itu kan mestinya ditanya kenapa, alasannya kenapa, entah itu memang tidak tahu soalnya, atau memang lupa, atau memang ketiduran. Saya kira siswa dikasih PR pasti akan mengerjakan. Tidak mengerjakan berarti punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, macam-macam kan. Tergantung kita dalam artian definisinya interogasi mereka. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi Pak Dayat sebenarnya bisa mengontrol diri sendiri, tidak dikasih. Ternyata akhirnya bisa dikontrol oleh itu dengan membuka tangan baru. Ada lawannya tidak bisa dikontrol. Ternyata tercantol tepat. Hanya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tadi kebalikannya, dalam artian tidak bisa dikontrol, hanya diri sendiri yang dikontrol. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah paksaan berarti segala bujuk, rayu sudah tidak mempan lagi di sana. Terjadi pemaksaan sehingga bisa terjadi kekerasan dalam pendidikan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak, kalau stimulus itu berpikir siapa menang, siapa kalah, pasti itu sudah. Kalau teori kontrolnya, menang kalah itu bukan suatu kompetisi. Ya padanya, kalau memang saya bisa, ya bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Bukan antara menang kalah. Makna disiplin, kenapa saya taruh di belakang makna disiplin? Karena banyak sedikit kita tentang tahu apa itu makna disiplin. Mungkin kita hanya mereview atau mengulangi itu sendiri. Berasal dari bahasa